lurus dan dapatkan shafnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira fala uqsimu bisyafaq wal layli wama wasaq wal qamari idza ittasaq لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, kejadian yang Anda saksikan salah satu di antara contoh ketika ada makmum yang tidak paham tentang masalah sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan dan dianjurkan ketika seseorang membaca ayat sajdah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza qara'a ibnu Adama as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki." Ketika manusia itu membaca ayat sajdah, kemudian dia sujud, maka setan menyingkir sambil menangis. Yaqulu, dia mengatakan, "Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'abaitu faliyan nar." Manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud dan dia mendapatkan surga. Sementara saya pernah diperintahkan untuk sujud dan saya tidak mau untuk bersujud, maka saya mendapatkan neraka. Dan tentang tata cara sujud tilawah, tata caranya sama persis sebagaimana sujud dalam sholat. Mengenai bacaannya juga sama seperti sujud dalam sholat. Kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian bisa juga kita tambahkan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian ketika terjadi perbedaan seperti ini, ada makmum yang dia tidak tahu kalau itu adalah sujud tilawah, dan ada makmum yang ruku', ada makmum yang mengucapkan subhanallah mengingatkan seolah-olah itu lupa padahal aslinya bukan lupa. Maka apa yang harus dilakukan? Kaidahnya adalah semua makmum harus mengikuti gerakan imam. Sehingga dalam posisi seperti ini, makmum harus ikut gerakan imam meskipun dia tidak tahu kalau itu sujud tilawah. Meskipun dia merasa bahasanya itu adalah gerakan yang lupa padahal aslinya bukan lupa. Makmum ikut sujud bersama imam. Dan apakah ada keharusan bagi imam untuk mengumumkan sebelum sholat bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah ketika sholat? Jawabannya tidak harus. Nabi SAW pernah melakukan sujud tilawah, dan Nabi SAW tidak mengumumkan kepada para sahabat sebelum sholat. Seperti itu pula yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Imam melakukan sujud tilawah ketika terutama pada saat sholat subuh di hari Jumat karena mereka membaca ayat sajdah. Namun tidak ada pengumuman sebelumnya kepada makmum bahwasanya nanti akan ada sujud tilawah baik di rakaat pertama maupun di rakaat yang kedua. Meskipun jika di sana dirasa penting bahwasanya imam diharapkan untuk mengumumkan terlebih dahulu karena
pertimbangan makmum yang masih awam atau makmum yang tidak tahu, atau dalam rangka untuk menghindari perselisihan di tengah para jamaah, maka insya Allah imam bisa memberikan pengumuman terlebih dahulu sebelum sholat, dan nanti mereka bisa melakukan sujud tilawah sesuai dengan yang disampaikan oleh imam. Selanjutnya bagi para makmum bisa mengikuti sujud tilawah bersama imam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون